Baiklah teman-teman, Pauline Hanson membuat banyak orang kesal dan dia mengatakan semua hal yang benar. Lihat ini. Kurangi imigrasi. Salah satu hal yang sangat konsisten saya suarakan selama 30 tahun terakhir adalah imigrasi. Kita punya terlalu banyak orang yang masuk ke negara ini. Kurangi imigrasi. Saya memilih angka sekitar 130,000 orang. Kamu tetap harus mengizinkan mereka masuk ke negara ini kerana banyak bisnis, doktor dan perawat yang kita butuhkan. Jadi silakan isi posisi-posisi itu. Alasan kenapa dia menyebut angka itu 100 dan 130 ribu karena itulah jumlah yang secara historis telah diterima oleh Australia. Saya juga akan bilang mungkin angka itu terlalu tinggi karena saya tidak melihat 100 ribu dokter baru atau perawat baru yang datang. Dan bahkan dokter dan perawat itu yang benar-benar sangat kita butuhkan, kita juga perlu memeriksa mereka dan melihat pandangan seperti apa yang mereka miliki. Apakah mereka menyimpan dendam terhadap peradaban barat secara umum? Seperti ini contohnya. Lihat orang ini. Dia diberi kehidupan yang luar biasa oleh Australia. Dan lihat ini. Orang ini adalah Komisioner Diskriminasi Ras Australia, Giri Daran Sivaraman, berbicara dengan aksen Australia. Dengarkan. Kita semua adalah migran pada satu titik atau lainnya, kecuali penduduk asli. Kemerdekaan untuk India sangat berbeda dengan 26 Januari di Australia. Kemerdekaan India akhirnya melepaskan diri dari belenggu penjajah, yaitu Inggris. Sedangkan di sini, 26 Januari adalah hari yang penuh konflik. Lihat, dia tidak menjelaskannya. Kenapa? Maksudmu apa? Jadi maksudmu India pada tanggal 26 Januari. Saya rasa itu adalah Hari Republik India. Jadi pada tanggal 15 Agustus, India merdeka. Jadi maksudmu India menyingkirkan para penjajahnya. Jadi itulah alasan mereka merayakannya. Tapi di sini justru sebaliknya. Ya, di sini perannya terbalik, Giri Daran. Di sini kamu adalah seorang penjajah. Dia memegang jabatan di pemerintahan kolonial Australia. Kenapa kamu di sini? Kalau kamu bilang kamu merasa bimbang, kenapa kamu merasa bimbang? Kamu tinggal di Australia. Kamu adalah penjajah. Setidaknya itu yang selalu kamu katakan. Lihat kemunafikannya. Inilah maksudku dengan hal ini. Lihat, Australia punya penduduk aborigin. Mereka adalah penduduk asli tanah itu. Oke, kita hanya perlu mendengar dari mereka apa yang ingin mereka katakan atau apapun keluhan mereka. Kita tidak perlu mendatangkan lebih banyak orang dari luar yang masuk memanfaatkan kekuatan kolonial ini atau koloni pemukim yang dibangun di atas tanah yang dicuri dan mereka malah menggurui pemerintah yang mereka sendiri juga menjadi bagiannya. Seperti apa-apaan ini? Saya sebagai seorang migran dari India, saya lahir di India, saya datang ke sini saat masih muda. Dikerahkan. Saya merasa sangat bimbang ketika memikirkan tanggal 26 Januari. Karena saya berpikir, apa yang sebenarnya kita rayakan? Kita semua berada di tanah yang dirampas, dan kita sebenarnya membutuhkan pengungkapan kebenaran tentang sejarah tanah ini. Dan jika kita ingin bersatu, kita harus bersatu di atas dasar kebenaran dan kejujuran. Dan menurut saya, para migran... Kebenaran dan kejujuran, katanya. Kali ini, kamulah kekuatan kolonialnya, kawan. Pulanglah. perlu memiliki pemahaman itu, kesadaran akan posisi sosial mereka. Itulah maksud saya. Jadi meskipun Pauline benar, Pauline yang menyebutkan, Pauline yang melempar angka 100 dan 150 ribu orang, karena secara historis itulah jumlah yang diterima Australia. Ketika saya datang ke Australia, saya rasa memang sekitar segitu. Itulah jumlah orang yang masuk ke Australia. Itu terjadi 20 tahun yang lalu. 23 tahun yang lalu. Jadi setiap tahun, setiap 10 tahun, Anda menambah 1 juta orang ke Australia. Pemerintah ini telah menambah 2 juta orang dalam 4 tahun terakhir atau semacamnya. Jadi itu benar-benar gila saat ini. Tapi saya akan mengatakan bahwa bahkan angka-angka itu, dan kita perlu benar-benar meneliti siapa yang masuk, bukan hanya keterampilan mereka, bukan hanya berdasarkan keterampilan, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai mereka. Ya, bagaimana menurutmu tentang Australia? Apakah Australia tanah yang dicuri? Tidak, tolong izinkan saya masuk. Saya akan melakukan apapun yang Anda mau. Oke, tulis ini di sini. Jika Anda mengucapkan kata tanah yang dicuri, atau menyukai tweet, atau nongkrong dengan siapapun yang menggunakan istilah itu, visa Anda akan dibatalkan, dan Anda akan dideportasi, dan Anda tidak akan menjadi warga negara selama 10 tahun. Bagaimana kalau begitu? Kita butuh tindakan yang tegas, teman-teman. Tapi mengurangi imigrasi sebenarnya akan mengatasi masalah perumahan yang kita hadapi. Gaya hidup juga jadi masalah lain. Pengeluaran pemerintah yang berlebihan. Ini bukan tentang perang di Timur Tengah. Dan apa lagi yang sedang terjadi? Pemerintah telah membuang-buang dan menghabiskan terlalu banyak wang yang menyebabkan inflasi yang akhirnya meningkatkan gaya hidup. Jadi, kami menangani pengeluaran pemerintah. Itu harus benar-benar dikurangi. Pengeluaran yang boros, saya akan melihat itu dengan seksama. Saya pikir yang lainnya adalah menyingkirkan Departemen Perubahan Iklim. Menyingkirkan semua omong kosong net zero itu. Keluar dari perjanjian Paris.
Setelah kamu melakukan itu, kamu akan menurunkan gaya hidup dan juga harga listrik. Jadi, setelah kamu melakukan itu, industri manufaktur dan usaha kecil akan berkembang karenanya. Rumah tangga biasa juga akan berkembang kerana tidak perlu membayar biaya listrik yang tinggi. Dan media melakukan persis seperti yang selalu mereka lakukan. Mereka selalu mencoba menggambarkan dia sebagai nasionalis kulit putih sayap kanan. Lihat video ini. Dan aku hanya merasa bahawa, ya, itulah kenapa aku sangat tegas. Untuk negara-negara tertentu, kita harus bilang tidak. Namun, dalam beberapa hal, itu adalah versi dari kebijakan Australia putih, bukan? Tidak, bukan. Tidak, bukan. Tidak. Tidak, itu tidak ada hubungannya dengan itu. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebijakan Australia putih. Jadi jangan bawa-bawa itu ke saya. Begini ya, saya tidak akan terima itu. Ketika Anda berbicara tentang negara-negara Islam radikal, lalu bagaimana? Bagaimana Anda menentukannya? Jenis Muslim seperti apa? Akan ada tes ya? Baiklah, akan saya beritahu. Saya sudah mengatakan ini sejak lama. Harus ada kuesioner dan kita perlu memantau mereka karena, kamu tahu, mereka benar-benar tidak bisa menahan diri. Begitu mereka masuk, mereka akan memposting sesuatu di media sosial. Mereka akan menghadiri beberapa unjuk rasa. Mereka akan menunjukkan jati diri mereka jika mereka meyakini praktik Islam radikal yang menurut saya diyakini oleh 90% dari mereka. Tinggal tanya saja pada mereka. Maaf, apakah menurutmu Nabi Muhammad menikahi Aisyah ketika Aisyah berusia 9 tahun adalah hal yang benar? Apakah kamu akan mengecam Muhammad? Tidak, maaf. Saya tidak bisa membiarkanmu masuk. Maaf. Kami doakan semoga sukses. Pergilah ke Inggris. Kamu sudah menaklukkan itu, tapi kami tidak akan membiarkanmu menaklukkan Australia. Aku tidak akan membawa orang-orang itu keluar dari Gaza. Hanya ada penyelidikan selama 24 jam terhadap mereka. Bagaimana kita tahu? Ya, lihat ini. Maaf. Baiklah, aku akan memberitahumu. Aku tidak akan membawa satu pun dari orang-orang itu keluar dari Gaza. Apalagi? Hanya ada penyelidikan selama 24 jam terhadap mereka. Bagaimana kita tahu siapa mereka? Pergi dan tanyakan pada Inggeris, Jerman, Perancis, semua orang yang pergi ke sana. Pergi dan tanyakan pada mereka apakah itu berjalan baik bagi mereka. Itu poin yang sangat bagus. Pemerintah Albanese ini telah membawa 4.000 orang dari Gaza. Itu salah satu aspeknya. Saya bahkan tidak akan membawa para wanita mereka, apalagi pria atau anak-anak mereka. Saya tidak akan membawa siapapun. Kamu tahu kenapa? Lihat ini, perhatikan ini. Seorang ibu Muslim Syiah merayakan. Saya akan memutar videonya untukmu. Dia sedang merayakan kematian putranya, seorang teroris Hizbullah. Ini yang dia katakan. Dan saya kutip, saya bekerja seumur hidup saya untuk melihat putra saya terbujur di peti mati sebagai seorang martir. Lalu dia mengatakan kepada cucunya yang masih balita, bahwa dia juga harus mati demi Allah seperti ayahnya. Ini benar-benar adalah sebuah kultus kematian. Dan Anthony Albanese membawa masuk 4.000 orang seperti ini. Dunia ini hanya 5 menit. Ya sumbernya ya mama. Lihat betapa bahagianya dia. Kenapa tidak? Lihat betapa bahagianya dia. Adalah dan apa itu? Itu balitanya. Iya. Dia bilang dia akan membesarkannya. Dia juga akan mati di jalan Allah. Inilah orang-orang yang oleh politisi kita yang korup, yang rusak secara ideologis. Saya tidak tahu secara finansial, meskipun mungkin saja begitu. Rusak secara ideologis, menjual diri. Itulah yang dilakukan para politisi pengkhianat. Itulah yang mereka bawa masuk. Apa yang benar dan apa yang salah? Apa yang benar dan apa yang salah? Lihat betapa bahagianya dia. Apakah itu salah? Lihat itu. Sungguh sia-sia. Mereka dirayakan, teman-teman. Dan itulah alasannya. Sekali lagi, kalian tahu nggak? Bahkan jika saya tidak terlalu kritis, atau bahkan jika saya tidak memilih pihak, ya omong-omong, inilah alasan kenapa saya berpihak pada Israel. Dan itulah alasan kenapa saya tidak mengerti kalangan woke right yang sangat membenci Israel. Mereka tidak paham bahwa setelah orang-orang ini membantai Israel, mereka sedang mengincar Barat. Mereka sudah mulai menyebarkan pengaruh mereka di Barat. Inilah orang-orang yang mereka bawa masuk. Dan itulah kenapa berita-berita seperti ini jadi semakin sering terjadi. 3 preman Timur Tengah bersenjata parang menusuk dan melukai seorang anak laki-laki Australia berusia 15 tahun di leher, punggung, lengan, dan tangan. Inilah yang sedang terjadi, teman-teman. Inilah alasan Pauline mengatakan hal ini. Dan saya akan sampaikan kepada orang-orang di luar sana. Jika kalian menginginkan multikulturalisme, ya, bersiaplah. Apakah kalian mahu hukum syariah? Saya tidak mahu. Apakah kalian mahu poligami? Saya tidak mahu. Apakah kalian mahu geng-geng yang datang ke sini dari negara lain dan merasa tidak apa-apa berkeliaran di jalanan dengan parang? Saya tidak mahu. Jadi ketika kalian bicara tentang menginginkan multikulturalisme, bersiaplah dan siap menerima semua tradisi budaya lain yang ingin mereka bawa ke negara ini.
Dan itulah mengapa saya membela budaya dan cara hidup Australia dan menghormati pria dan wanita yang telah berjuang dan gugur untuk negara ini demi nilai-nilai, moral, prinsip, budaya dan hukum kita. Itulah yang disebut monokultur. Dan jika kalian memang begitu, dan jika kalian adalah 21% yang menentangnya, maka itu memberitahu saya, apakah kalian benar-benar orang Australia? Apakah kalian benar-benar ingin berada di sini? Atau kalian hanya sekadar lewat dan memanfaatkan negara ini untuk keuntungan kalian sendiri, mengambil apa yang kalian inginkan tanpa mau membelanya, dan berjuang untuk menjadi orang Australia? Itu saja, sesederhana itu. Saya memang punya sedikit hadiah untuk kalian. Pauline Hanson baru saja memposting ini dari akun Twitter resminya. Ini adalah video dari Primeratu tahun 90-an. Dan lihat, saat itu mereka biasa memanggilnya rasis. Dan saya pikir memang itulah dia. Jelas, kalian tahu, saya minta maaf. Itulah kepercayaan umum pada saat itu. Kamu menyuruhkan diakhirinya tunjangan kesejahteraan bagi masyarakat aborigin. Di mana tertulis seperti itu? Di mana tertulis? Itu tertulis di situ. Tidak. Lalu, apa yang kamu Ini serukan? adalah sketsa Mudah-mudahan komedi. bantuan sosial diberikan berdasarkan kebutuhan, bukan ras. Justru ini anti-rasis. Ada masyarakat aborigin yang kurang beruntung. Kalau begitu, baiklah, kita harus membantu mereka. Tapi kalau mereka tidak kurang beruntung, lalu kenapa harus memberi mereka bantuan? Ya, Ya, itu... Ya. ya, dari kedengarannya itu acara TV komedi. Ya, dari kelihatannya itu acara TV komedi. Lihat ini, 45 detik mahakarya. Kita kedatangan satu migran ke negara ini setiap 69 detik. Sebenarnya itulah yang datang ke sini. Dalam satu hari, kita pernah menerima maksima 1,800 orang. Kami telah membawa lebih banyak orang ke negara ini daripada sebelumnya dalam sejarahnya. Dan mereka masih membicarakan tentang perlunya migrasi. Nah, antara 2022 dan 2023, kami membawa masuk 739,000 orang. Hanya 51,605 yang benar-benar termasuk kategori terampil. Sekarang, keahlian-keahlian ini bisa berupa ahli meniko, pemijat, apa saja. Pembuat kebab seperti yang terjadi di Inggris. Atau sebenarnya itu bukan keterampilan. Kerana itu dari 51,605 hanya 1,800 yang bekerja di industri konstruksi. Jadi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembangunan perumahan untuk orang-orang yang kita butuhkan. Apakah Anda ingin tahu jenis insinyur konstruksi seperti apa yang datang ke Australia dengan visa khusus untuk kekurangan tenaga kerja terampil itu? Lihat ini. Ada rumah-rumah yang jelek di sekitar sini. Apakah Anda siap melihat rumah ini? Ayo, hal pertama yang ingin saya tunjukkan kepada kalian adalah pemasangan kamera ini, bro. Dia punya webcam di sini, bro. Terhubung kemana ya? Mari kita lihat, teman-teman. Webcam ini terhubung ke sepotong selotip, bro. Ini benar-benar khas. Ini adalah rumah baru, Melbourne, Victoria, teman-teman. Lihat itu. Pernahkah kalian melihatnya? Lihat para insinyur konstruksi ini. Kenapa kamu melakukan ini? Apa saja yang ada di sekitar, teman-teman? Apa saja yang ada di sekitar? Di mana Membangun BBC-nya? rumah di Maksudku, Australia mari kita lihat box hampir listrik ini. semua orang Powerbox, Australia biasanya band membutuhkan Simon, di mereka sini. datang. Dan Atau bayangkan bahkan, kamu sudah tidak ada yang mengeluarkan bilang kalau begitu kita pernah di banyak sini. Untuk membangun sebuah rumah dan pemborongmu. Para Sedikit migran papan inilah biru. dari dunia ketiga ini yang datang ke sini Ada apa dengan di visa sini, tenaga Mai? terampil. Kategori visa tenaga terampil, kami datang ke sini dengan kategori visa tenaga terampil dan mereka melakukan ini. Itulah yang kamu dapatkan. Uang terbuang sia-sia, kamu jadi terjebak dengan hipotek besar. Tidak ada yang tertawa dari orang ini, tapi ini benar-benar mengerikan. Siapa sebenarnya kontraktor ini? Saya akan segera memberitahu kalian. Tunggu sebentar. Tapi sejauh ini, menurut kalian bagaimana? Itu mengerikan. Itu mengerikan. Aku tahu budaya India. Aku tahu budaya subkontinen India. Mereka korup, mereka melakukan hal-hal curang, ijazah palsu, universitas palsu. Itu semua sudah jadi praktik umum. Itu yang dikatakan Pauline di sini. Bukan benar-benar karena keterampilan. Karena dari 51.605 itu hanya 1.800 yang ada di industri konstruksi. Hanya 1.800 dari 793.000 orang yang datang ke sini dengan visa kerja terampil. Maaf, atas nama kekurangan tenaga kerja terampil. Karena ketika Anda bertanya kepada mereka mengapa angkanya begitu tinggi, kenapa ada 700.000 orang dalam 1 tahun? Mereka bilang, kita butuh dokter, perawat, dan pekerja konstruksi. Itulah kualitas pekerja konstruksi yang kita dapatkan, teman-teman. Jadi inilah alasannya. Inilah alasan mengapa mayoritas orang Australia sekarang menolak multikulturalisme. 46% orang Australia menentang multikulturalisme. Tapi mereka pikir itu baik untuk Australia. Namun sekarang sudah menjadi masalah. Oke, jadi orang-orang ini bukanlah rasis. Hanya 37%. Saya rasa itu angka yang disebutkan Pauline tadi. Apakah kamu benar-benar orang Australia? Lalu, siapa kamu? Jika 37% orang masih berpikir bahwa multikulturalisme itu baik-baik saja. Inilah yang mereka maksud dengan multikulturalisme, teman-teman. Kalian harus ingat ini. Lihat ini. Lihat siapa yang datang. Pria India ini adalah seorang komunis. Dia di sini dengan visa kerja.
visa kerja terampil yang sama, dan dia di sini untuk mewujudkan revolusi sosialis. Apa artinya bagi Anda menjadi seorang heteroseksual? Seorang sosialis. Apakah Anda seorang sosialis? Apa? Apa yang salah? Apa itu? Lihatlah. Lihat beraninya dia. Dia lahir di India. Dia datang ke sini dengan visa kerja dan dia ingin membawa revolusi sosialis. Bro, Ya, untuk apa? Untuk apa? Ya, untuk saat ini kamu ingin Australia menjadi sosialis. deportasi tanpa ampun orang-orang ini. Mereka inilah yang datang. Ya, dan anak berusia 9 tahun tidak selalu dianggap anak-anak. Jelas orang ini adalah seorang Muslim. Masa kanak-kanak itu bersyarat dan bergantung pada faktor serta atribut tertentu. Inilah orang-orang yang kalian bawa masuk. Inilah tipe orang yang kalian bawa masuk. Orang ini, lihatlah, dia tinggal di Sydney. Dan Dia menangis karena Hamina sudah meninggal. Lihat itu. dari kami sudah mempersiapkan diri secara mental untuk hari seperti ini. Diam. Deportasi mereka. Kita perlu mendeportasi orang-orang ini. Kita tidak hanya perlu meminimalkan jumlah migran yang masuk ke Australia, tetapi kita juga perlu memulai proses deportasi massal. Tidak hanya dimulai dengan 77.000 imigran ilegal di Australia. 77.000 imigran ilegal yang mungkin Inggris mungkin sedang memikirkan tidak ada masalah karena kalian mendapatkan 77.000 imigran ilegal setiap 6 bulan sekali atau sekitar itu. Jadi tidak, menurut standar Australia itu jumlah yang banyak. Kita harus membalik keadaan itu dulu. Dan setelah itu mulai meneliti profil orang-orang, ya. Apakah ini tanah yang dicuri? Yaitu urusan antara orang Australia dan komunitas aborigin. Kamu pergi saja. Deportasi mereka seperti pria yang tadi saya tunjukkan kepadamu. Maaf, kami tidak bisa. Kami tidak bisa membiarkan kaum Marxis ini, kaum komunis menghancurkan Australia di sini. Kita tidak bisa membiarkannya.